Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan gak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Dan di antara saf-saf atau yang menempati saf-saf terdepan pada hari-hari ini adalah tentu saja nikmat ilmu, nikmat iman, dan nikmat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Karena ini bulan Quran, maka tidak sempurna atau tidak afdal kalau kita tidak mengangkat satu atau dua ayat untuk kita nikmati di bulan ini atau di hari ini khususnya. Dan ayat yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini sesuai dengan kondisi di beberapa lingkungan, khususnya di lingkungan kita di sini atau di sisi-sisi lain dari kota kita atau di kota-kota lain. Sebagaimana kita ketahui hadirin sekalian bahwa siang ini sampai sekarang hujan masih turun, lalu mungkin di kota lain juga hujan, dan itu berdampak cukup banyak, cukup besar. Bahkan ada yang kejebak macet 3 jam, subhanallah, karena hujan begitu deras dan faktor. Dan kita nggak tahu nih reportase di siang ini atau di sore hari ini hujan cukup deras mengguyur di beberapa titik. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya jamaah, kita bisa gagal paham ketika hujan turun. Udah kebasahan, udah kena macet, udah nggak bisa buka sama anak-anak atau sama keluarga, terus nggak dapat apa-apa pula. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan langsung bersama firman Allah Subhanahu wa taala tentang hujan. Jadi kita langsung dengar apa sih yang Allah sampaikan ketika Allah turunkan hujan. Menu kita pada kesempatan kali ini adalah surat Qaf. Surat Qaf ayat ke-9, ke-10 dan ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat ke-9, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Di 3 ayat ini Allah berbicara tentang hujan. Dan Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit ma'an mubarakah, air yang penuh dengan keberkahan, air yang penuh dengan kebaikan, air yang banyak manfaat. Hadirin, ini statement yang sangat jelas dan tegas. Bicara hujan, kita bicara tentang air yang banyak manfaatnya. Berbicara tentang hujan bukan bicara tentang kemacetan, bukan bicara tentang keterlambatan, bukan berbicara tentang traffic dan crowdnya lalu lintas. Itu sangat parsial. Orang beriman nggak boleh hanya ngelihat dari sisi itu. Itu benar. Seperti 2 hari yang lalu kita bahkan ada yang terlambat taraweh, itu benar. Tapi dibanding itu semua, air ini adalah air yang penuh keberkahan, air yang penuh dengan kebaikan, dan air yang penuh dengan manfaat. Maka bicara air hujan adalah air yang penuh dengan keberkahan. Allah itu maha tahu jamaah. Allah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 misalnya di Jakarta, atau di tahun 2000 berapa waktu itu ya, 2001, 2002 itu yang Jakarta tenggelam itu loh, dalam tanda kutip, yang di Kampung Melayu bus tuh tinggal atapnya aja, kan 2001-2002 ya. Emangnya Allah nggak tahu
apa yang akan terjadi di dunia ini, di Indonesia, di Jakarta, Allah tahu. Tapi tetap ketika Allah bicara tentang hujan, statementnya adalah ma'an mubarakah, air yang berkah, air yang penuh dengan kebaikan, air yang penuh dengan manfaat. Artinya kalaupun ada kemacetan, kalaupun ada banjir, kalaupun ada keterlambatan, manfaat hujan jauh lebih besar. Manfaat hujan dan kebaikan hujan jauh lebih banyak. Karena kata para ulama, hujan itu kehidupan. Hujan itu kehidupan, dan itu real. Hujan itu komponen paling penting dalam perjalanan siklus air di bumi, hadirin. Siklus air. Jadi siklus air itu hujan, hadirin. Ini kebaikan, ini manfaat. Jadi begitu kita kena macet gitu ya, cloud, jangan lihat ya nggak bisa buka sama anak-anak, jangan lihat ke situnya. Ketika kita lihat hujan itu turun, ini keberkahan. Ingat surat Qaf ayat 9, ini keberkahan. Pasti ada banyak manfaat, pasti ada banyak manfaat, pasti ada banyak kebaikan gitu. Ketika ngelihat ruang tamu kita udah sebetis gitu, jangan banyak ngedumel gitu loh. Jangan ngedumel. Kapan kita boleh ngedumel? Pas udah sepinggang. Kok udah pas sepinggang juga nggak boleh ngedumel, jamaah. Nggak boleh. Kita ngeliat tuh air, ini berkah, insya Allah. Banyak kebaikan. Kata para ulama usul fikih ketika menjelaskan maqasidus syariah dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa secara umum segala sesuatu di dunia itu memang tidak ada yang full kebaik atau pure kebaikan. Semua hal yang baik itu ada sisi kesulitannya, ada sisi capeknya, ada sisi letihnya, dan ini semua demikian. Semua ada melihat. Coba tanya semua penggila bola, nonton final Liga Champions itu kebaikan atau bukan? Ijma mereka bilang kebaikan. Para penggemar bola, ijma kata mereka itu kebaikan. Emangnya nggak ribet apa? Ribet nonton bola tuh. Harus bangun lah, ngantuk lah. Apalagi nobar, bayarlah ke restoran, belilah gitu. Apalagi berangkat langsung ke sana, beli tiketnya, lalu beli. Tapi semua mengatakan ijma kebaikan, udah. Kata mereka. Jadi itu yang ada di. Jadi jangan lihat parsial, jangan lihat satu sisi mentang-mentang terkesan kita kebanjiran, ini buruk. Enggak. Allah katakan air yang penuh dengan keberkahan, air dengan penuh keberkahan. Dan di ayat ini Allah akan lihat, kita lanjutkan, fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid, maka kami akan tumbuhkan dengan air hujan, langsung ke artinya aja, kami akan tumbuhkan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman, dan yang nanti akan dipanen. Kami akan tumbuhkan pohon-pohon dan biji-biji tanaman. Lalu Allah lanjutkan lagi di ayat berikutnya, wan nakhla basiqat laha tal'un nadid, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi itu yang punya mayang yang bersusun-susun, itu tuh air hujan. Bahkan semakin kesini tuh manfaat air hujan semakin banyak. Ini kan manfaat klasik, yang klasik sampai hari ini. Pohon, tanaman, segala macam, jelas lah dari zaman dulu sampai sekarang. Yang manfaat yang kontemporer juga, tahukah kita 16,6% listrik dunia itu dari pembangkit tenaga air, dan tidak bisa dilepaskan dari siklus hujan. Orang disuruh milih sekarang ya, pilih kebanjiran dalam misalnya seminggu gitu ya, tapi listrik lancar, dijamin listrik lancar, atau nggak ada banjir, nggak ada apa, tapi listrik habis. Orang akan milih kebanjiran, coba. Yang penting ada listrik. Jangankan listrik, listrik nggak ada wifi aja kayak nggak hidup orang sekarang. Nggak punya kehidupan, ada listrik nggak punya wifi, mukanya dilipat ya, mas, subhanallah. Mukanya dilipat, hari gini nggak ada wifi, apalagi nggak ada listrik. 16,6% listrik itu pembangkit listrik atau pembangkit tenaga air. Air tuh subhanallah, air tuh kehidupan. Air tuh kayak pohon tumbuh, semua kita tahu lah pohon tumbuh, segala macam tumbuh dan sebagainya. Korma itu tumbuh, itu air. Terus Allah katakan rizqan lil ibad di ayat ke-11, Allah katakan
rizki bagi hamba-hamba Allah. Lihat rizki. Jadi ketika lihat air itu rizki. Nah, sebagaimana rizki itu kita harus kerja, kita harus capek, ya itulah mungkin side effect-nya. Mungkin kita harus kena kebanjiran atau macet atau agak terlambat dalam 1-2 hari. Kan semua rizki kan harus berjuang. Semua rizki itu harus capek hadir. Emang dapetin 1 miliar nggak capek lah. Dapetin 500 juta emang nggak letih. Tapi semua mengatakan itu layak. Orang yang bilang kalau Anda bisa lembur selama seminggu, pergi di puasa ini, kerjanya start dari jam 5 lalu pulang jam 10 seminggu, Anda akan saya kasih 500 juta. Semua orang bilang worth it, kata orang sekarang. Oh, nggak masalah. Oh, tapi kan ribet. Enggak ribet. Itu rizki, kata mereka. Rizki. Emang begitu. Dan begitu juga air hujan. Rizqan lil ibad, kata Allah. Dengan tumbuhnya pohon, tumbuh-tumbuhan, segala macam, itu rizki bagi hamba-hamba Allah. Lihat, rizqan lil ibad. Itu rizki. Dan yang bisa merasakan itu rizki hanya hamba. Kalau bosi nggak bisa bilang ini rizki, hanya hamba. Orang yang punya kehambaan itu ngeliat air hujan, ini rizki nih. Ini rizki. Orang-orang yang cerdas itu ngeliat air hujan itu rizki. Yang pikirannya nggak pendek. Orang-orang yang nggak egois itu melihat air hujan itu rizki. Oke, kebanjiran, tapi untuk skala yang lebih besar, oh ini rizki. Coba kalau nggak ada air hujan di Indonesia, berantakan kita jamaah sekalian. 1 tahun aja Allah cut air hujan di Indonesia karena orang Indonesia ngedumel gitu ketika hujan banjir. Allah hilangkan air hujan 1-2 tahun. Wah, repot kita. Makanya rizki ini. Orang-orang yang hamba-hamba itu melihat ini rizki. Wa ahyayna bihi baldatan mayyitah. Dan kita hidupkan daerah-daerah yang awalnya mati itu dengan air hujan. Subhanallah, air hujan itu kehidupan. Allah katakan wa ahyayna bihi baldatan maitah. Kami hidupkan dengan air hujan negeri-negeri yang awalnya mati, tanah-tanah yang dulunya mati. Oh, ini luar biasa hadirin sekalian. Tapi ini tadi jamaah, kita ini kurang. Lihat bagaimana para ulama menjelaskan ayat-ayat ini. Para ulama ketika menjelaskan ayat-ayat ini, itu mereka bisa jadikan air hujan membuat mereka semakin beriman kepada Allah. Jadi ngeliat air hujan tuh iman tuh bertambah. Lihat seperti Al-Imam As-Sa'di ketika menjelaskan 3 ayat ini. Kata Allah, dalilun ala kamali qudratillahi ta'ala wa ma fiha minal husni wal itqan. Ini semua menunjukkan betapa sempurnanya kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya ada kebaikan dan kesempurnaan. Wa badi'us sun'ah, dan kehebatan dalam menciptakan. Ini dalil bahwa Allah pemutus yang paling bijak. Bayangkan hadirin. Kita pas hujan turun sibuk nyari ojek payung, itu para ulama ketika hujan turun, ini adalah kekuasaan Allah yang begitu sempurna. Itu ulama kita tuh. Jadi begitu hujan tuh tauhid yang naik itu tauhidnya. Bukan aduh jemuran, kita jemuran subhanallah. Itu saking nggak gimana iman. Yang kita ingat jemuran, bayangin. Gimana jemuran. Lihat selokan. Mana imannya nambah gitu. Oh, ini udah gelap, kita harus pulang cepat-cepat ya. Nanti hujan di jalan. Mana iman? Para ulama tuh begitu hujan, dalilun ala kamali qudratillah. Ini dalil sempurnanya kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Luar biasa juga. Dan pemutus yang paling bijak. Dan dalilun ala rahmatillah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kasih sayang. Hujan tuh kasih sayang Allah. Coba uji iman kita itu. La qadarullah, kalau misalnya rumah kita banjir, bisa nggak kita pas ngelihat udah sebetis, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar deh.
Allah kalau berhentikan hujan setahun 2 tahun, bahaya kita. Dan juga banjir kan seringkali juga ulah kita juga, bukan salah air hujan. Bayangkan hebatnya manusia tuh, udah jelas-jelas air hujan tuh, air yang bening itu sama manusia bisa diubah jadi kambing warnanya hitam. Hebat tuh manusia. Itu jelas-jelas air, senyawanya aja beda, tapi sama manusia saking hebatnya, itu air yang bening itu bisa dirubah jadi kambing warnanya hitam. Disalahin tuh, ini gara-gara hujan. Kita lah yang nggak jaga kebersihan. Kita nggak jaga kebersihan. Kita yang buang sampah sembarangan. Kita main bangun sana bangun sini, nggak diperhatikan lahan hijau. Kita kan yang hujan yang dirubah jadi kambing itu, mas. Itu agak bingung ya. Sama hebatnya penelitian, itu labnya di mana kita nggak tahu. Air hujan bisa jadi kambing. Subhanallah. Lihat para ulama, ini rahmat Allah. Ada itu banyak banget sisi bahwa hujan itu rahmat Allah. Pernah nggak sih kita mikir gitu ya, pas kita ada di jalan misal turun hujan, pernah nggak kita mikir betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa sayangnya Allah kepada kita, sehingga nih ketika Allah turunkan air hujan, Allah nggak pakai teori fisika, teori energi dan momentum. Itu kalau Allah pakai teori energi dan momentum, berantakan kita dulu. Itu setiap hujan, itu akan banyak orang ke UGD, patah-patah diri, luka-luka. Masih nggak teori momentum, energi. Semakin tinggi benda itu jatuh, semakin besar kemungkinan kerusakannya. Ada percobaan teman sekalian, itu air 4 meter kubik dijatuhkan di jaraknya nggak tinggi-tinggi amat, bukan dia dari lantai 20, lantai 20, cuman pakai alat berat gitu, dijatuhkan ke mobil, dijatuhkan 4 meter kubik. Kita nggak tahu nih siang dan sore ini berapa ton yang turun ke Jakarta. Itu hanya 4 meter kubik dijatuhkan, itu mobil hancur dan rusak. Mobil itu rusak, hanya 4 meter kubik dijatuhkan tuh, cantum buang air, itu mobil hancur, kayak tabrakan parah, hancur. Kalau nggak percaya coba aja sama mobil Mercy antum. Kalau nggak percaya, gimana kalau mobil Mercy tetangga saya? Ya terserah, kalau dia sepakat ya gue coba aja. Hancur, mobil hancur, mati kita kalau Allah gunakan itu. Itu bukan dari langit, bukan dari alat berat ditumpahkan, mobil hancur. Penelitiannya scientific. Hanya 4 meter kubik. Ini berapa ton? Hari ini berapa ton? Kita nggak mikir ke sana. Itu manusia itu zoluman jahula, udah zolimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Hebatnya kan bisa merubah air jadi kambing, subhanallah. Dan itu hebat kita itu jemaah sekalian. Allah tuh turunkan hujan tuh dengan berupa micro drop gitu loh. Jadi cuman kayak air keluar dari handspray, kan gitu kan. Kita turunkan pakai teori momentum dan energi, berantakan kita belum bicara bagaimana menumbuhkan pohon, cara nuruninnya aja itu sudah menunjukkan bahwa Allah maha berkuasa dan Allah sayang banget sama kita. Allah nggak ingin kita patah-patah tulang. Makanya kita tuh turun hujan masih bisa berteduh di bedeng gitu. Itu kalau Allah turunkan rubuh tuh bedeng, hadirin. Jangan bedeng, rumah kita bisa rubuh. Tapi nggak kasih itu. Dan udah nggak kita bersyukur sama Allah? Ini luar biasa kan. Makanya ma'an mubarakah. Ini air yang diberkahi kata Allah. Berkah. Cara turunnya aja berkah. Nggak bikin sakit.
nggak bikin pegel. Kalaupun bikin sakit kepala itu masih harus diteliti, beneran nggak bikin sakit kepala. Sebagian dokter bilang enggak, atau dokter bilang ya. Itu kan di masyarakat. Kamu tahu ya? Sebagian mengatakan itu karena perubahan suhu, bukan karena itu air hujan. Itu dulu ada yang memar-memar gitu. Kenapa tuh muka memar-memar? Kena hujan. Kan ada orang gitu. Bonyok-bonyok gitu mukanya nggak karu-karuan karena air hujannya luar biasa. Kan ada. Iya, luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita mengedepankan tauhid kita ketika air itu jatuh? Jangan ya hujan ini, ribet banget. Ya Allah, gimana hidup kita mau berkah? Gimana kita bisa kuat, bisa sabar, bisa ridho ngadepin musibah, ngadepin ujian, sedangkan menghadapi air yang penuh keberkahan aja kita ngedumel. Jadi gimana kita nahan lisan ketika menghadapi masalah rumah tangga, masalah keluarga? Lo ngadepin air yang berkah, Allah bilang ini air berkah, kita ngedumel, kita kesal, kita marah. Ya wajar lah kalau rumah tangga kita berantakan, wajar lah kalau kita sumbu pendek, wajar lah kalau kita misalnya baperan, dikit-dikit marah, dikit. Lo ngadepin yang berkah aja ada marah, gimana ngadepin masalah beneran? Ini air berkah, Allah yang berfirman ini air berkah. Kalau semua kita salahkan, karena itu hadirin Allah ini yang kita ucapkan. Iman kita, makanya kan ini waktu bagus berdoa. Kata Nabi, utlubu ijabata doa, carilah ijabahnya doa di salah satunya loh, ketika turun hujan. Dalam hadis yang lain, hintan ma turaddan ad-du'a inda nida wa tahtal matar. Ada dua yang gak akan ditolak. Yang pertama doa ketika adzan atau doa ketika turun hujan. Itu doa yang gak akan ditolak. Turun hujan itu kita doa gak akan ditolak, gak akan ditolak. Nah doa itu kan kalau kita bahas ilmu akidah kan tauhid uluhiyah, dan kita semua sepakat bahwa tauhid uluhiyah itu akan kuat kalau tauhid rububiyahnya kuat. Makanya kan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi untuk beribadah kita harus yakin dulu bahwa Allah yang menciptakan kita. Untuk mau diperintah dan dilarang kita harus tahu dulu bahwa Dialah pencipta kita. Sama di perusahaan, untuk mau diperintah dan dilarang sama seseorang di perusahaan kita, kita harus pastikan dia bos kita. Kalau kita udah, oh bosnya mana sih? Yang itu. Oh pantesannya tadi gue disuruh-suruh, udah ikut. Karena kita nggak akan mau diperintah sama dilarang sama orang yang bukan bos kita. Jadi keyakinan kepada betapa hebatnya Allah menciptakan sesuatu, bagaimana Allah turunkan, itu yang akan men-trigger dan akan mendorong dan mencabut kita untuk beribadah, dan salah satu ibadah adalah doa. Makanya orang-orang yang melihat air hujan berkah, lalu ini adalah kekuasaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita, mulai dari cara Allah turunkan, lalu dampaknya Allah tumbuhkan, Allah kasih listrik untuk kita, lalu pohon-pohon ditumbuhkan, dan dengan adanya pohon ini berkaitan dengan O2 di sebuah negeri, itu kan luar biasa hadirin sekalian. Ya, ini akhirnya kita ibadah sama Allah, kita doa. Itu poinnya jemaah. Closingnya ini bagus dan sangat menarik. Kita lihat lagi ayat ke-11. Wa kadzalikal khuruj. Ada itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kadzalikal khuruj. Kadzalikal khuruj. Kadzalikal khuruj. Dan begitulah
terjadinya hari kebangkitan. Subhanallah. Itu dari hujan bisa loncat ke hari kiamat. Itu lihat ketika Allah berbicara tentang hujan. Dari hujan itu bisa loncat ke hari kiamat. Kadzalikal khuruj. Kata Allah, kadzalikal khuruj. Dan begitulah proses dikeluarkannya manusia dari alam barzakh ke hari kebangkitan. Siapa di antara kita melihat hari hujan, melihat hari kiamat? Hadirin, jarang sekali orang seperti itu. Melihat hari hujan, ingatnya hari kiamat. Padahal ayat bicara tentang hari hujan, ini larinya ke hari kiamat. Kadzalikal khuruj. Kadzalikal khuruj. Dan begitu proses bagaimana Allah bangkitkan makhluk yang atau kita udah mati ini, dibangkitkan lagi sama. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah-tanah yang mati, negeri-negeri yang mati dengan air hujan. Kadzalikal khuruj. Begitulah Allah bangkitkan. Gampang, simpel. Dan inilah pentingnya iman. Orang-orang beriman itu, hadirin, apalagi ahli Quran, itu dididik sama Allah. Kalau melihat fenomena, lihat lingkungan, itu larinya nanti ke tauhidnya, larinya ke imannya kepada Allah, dan larinya nanti ke hari akhir. Itu udah konsep. Jadi tenang. Kalau ahli dunia, semua dilihat secara materialistis. Makanya nyesek. Lantai 1 udah kelelep. Yang tersisa tinggal lantai 2. Semua semua yang di lantai atas itu berubah jadi akuarium raksasa. Udah masuk. Kalau kita ngeliat pakai gaya ahli dunia, nyesek lah hadirin. Tapi kalau kita lihat pas rumah kita banjir, kadzalikal khuruj. Dan begitulah hari kebangkitan. Kada selera kita sama dunia, hadirin. Kita mikir, ya Allah, gimana kalau saya dibangkitin sama Allah? Gimana amal saya? Gimana zikir saya? Gimana puasa saya? Gimana sholat saya? Kadzalikal khuruj. Jadi harusnya nih, hadirin sekalian Allah, ketika puasa hujan, harusnya tambah semangat ibadah. Karena kita ingat kebangkitan kita. Jadi pas hujan tuh semangat ibadah harusnya. Tentu saja sesuai dengan koridor. Jangan hanya cuma modal semangat. Karena contoh ada syariat ketika hujan disyariatkan sholat di rumah misalnya. Shollu fi rihalikum dalam adzan, sholatlah di rumah kalian. Jadi tentu saja semangat harus dibarengi dengan ilmu. Bukan hanya dengan semangat semata dan pakai perasaan. Tapi itu tadi, harusnya ketika turun hujan, apalagi di puasa, apalagi di Ramadan, itu nggak boleh membuat kita lemes. Harus semangat dan berpikir selalu akhirat. Makanya kita angkat ayat-ayat ini, karena kan prediksi hari-hari ini akan terus turun hujan. Kita nggak tahu Allah yang takdirkan. Tapi kalau benar, nggak boleh membuat kita tidak produktif. Tidak boleh membuat kita malas. Tidak boleh kita membuat kita jadi ganti mazhab, jadi mazhab rebahan. Karena hujan, ketika Allah berbicara tentang hujan, diawali wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, kami turunkan air yang penuh dengan keberkahan. Lalu di ayat ke-11 ditutup dengan kadzalikal khuruj, dan begitulah hari kebangkitan. Semangat kita hadirin. Ini hari kebangkitan nih. Ingat amal, ingat bekal. Ingat amal ibadah. Udah berapa ibadah yang atau udah berapa amalan yang sudah kita kumpulkan? Dan kita ingat terus ayat-ayat tentang hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat berapa? 36. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja? Mereka nggak dibangkitkan, mereka nggak ditanya oleh Allah, mereka nggak diinterogasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mereka berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Enggak. Jadi harusnya ketika hujan turun,
Yang kita ingat adalah hari kiamat. Makanya kalau kita ingat hari kiamat, huru hara yang begitu mengerikan, sebesar apapun kerugian material kita karena air hujan, gak akan membuat kita down, gak akan membuat kita jatuh, gak akan membuat kita terpuruk, karena kita tahu bahwa hari kiamat lebih mengerikan, lebih menakutkan jika kita tidak punya bekal yang bernama iman dan amal soleh. Maka ini harus membuat kita terpacu, semangat, dan termotivasi. Dan ini pelajaran besar bagi kita di dalam dunia pendidikan juga, jamaah. Lihat bagaimana Allah tuh selalu mengasah iman kita dengan segala yang ada. Sudahkah kita bicara dengan anak-anak kita tentang hari kiamat ketika hujan turun? Gimana mau bicara sama anak-anak? Kita aja nggak tersentuh. Makanya ini harus dimulai dari kita. Sudahkah kita mengingatkan keluarga kita tentang masalah ini? Ini makanya iman, makanya kan ihsan itu, masih ingat derajat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat, seakan-akan engkau melihat. Dan salah satu keterangannya seperti dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimin dan lain-lain kan itu tadi, bahwa ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah, maka kita langsung ke arah nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melihat kejadian itu langsung mengarah ke sifat dan nama-nama Allah. Melihat hujan, ini rahmat Allah, ini kudrah Allah yang begitu sempurna. Langsung ingat Malik Yaumiddin, karena kadzalikal khuruj, berarti kita ingat Malik Yaumiddin, pemilik dan rajanya hari kiamat. Jadi produktif hidup itu. Dan hujan bukan sebuah kendala dalam kehidupan kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi bekal. Turunnya hujan di Ramadan harusnya menjadi hari-hari kita semakin istimewa lagi, karena Ramadan keberkahan, syahrul mubarak, hujan ma'an mubarakan. Jadi bulan keberkahan bertemu dengan air yang berkah, jadi double berkah, kuadrat harusnya hadir. Bukan banyak ngedumel, kesel, ribet lah, terus marah-marah, ngomel-ngomel. Itu bukan orang-orang yang beriman. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini luar biasa hadir. Kita ini yang jauh dari Al-Quran. Bayangkan betapa banyak energi yang terbuang gara-gara salah menyikapi hujan, disebabkan karena kita nggak deket sama Al-Quranul Karim, disebabkan karena kita nggak pernah baca surat Qaf ayat 9, 10, dan 11. Jadi jangan belajar tafsirnya, baca aja nggak pernah sampai surat Qaf gitu loh. Setiap Ramadan tuh baca baru sampai Al-Baqarah, Ramadannya udah selesai, udah hilang lagi. Nanti Ramadan berikutnya baca lagi dari Alif Lam Mim, belum sampai Al-Baqarah selesai, Ramadannya udah selesai lagi. Jadi nggak pernah sampai surat Qaf. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi itu tidak untuk semua orang. Ada banyak orang yang menyelesaikan Qur'annya, tinggal bagaimana mendekatkan diri dengan makna-makna dari Al-Quran tersebut. Ini yang sangat, dampaknya sangat luar biasa buat kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kita air yang penuh keberkahan, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bisa meresapi bahwa ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba-hambanya yang bisa mengkoneksikan antara air hujan ke kejadian pada hari kiamat nanti, sehingga kita semakin semangat beribadah, semakin tidak membuang-buang waktu. Dan hujan bukan alasan untuk tidak produktif. Bahkan di hujan itu Nabi berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, dan Nabi katakan carilah ijabah doa itu di saat hujan turun. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi pas hujan turun pada saat kita puasa, berarti itu ada dua momen diijabahnya doa. Pada saat kita puasa itu momen diijabahnya doa, dan pada saat hujan turun
itu momen diijabahnya doa, maka doalah di momen-momen tersebut. Ini bisa disampaikan. Makasih banyak, semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita bisa semakin dekat lagi dengan Al-Quran dan benar-benar bisa memaknai bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.